Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama dengan pengelolaan lahan pertanian, muzaroah, mukobaroh, dan musakoh. Dalam menjelaskan materi kali ini, kakak tidak menjelaskan sendiri, namun kalian juga akan bertemu dengan teman kakak, yakni ada Kak Wahyu dan ada Kak Rizky. Langsung saja siapkan alat tulis kalian, simak pembelajaran kali ini, dan jangan lupa berdoa dahulu ya, dan selamat menonton. Yang pertama adalah pengertian dari muzaroah, mukobaroh, dan musakoh. Muzaroah menurut bahasa berasal dari kata zaroah yang berarti bercocok tanam. Sedangkan menurut istilah, muzaroah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang di mana pihak pertama adalah pemilik tanah menyerahkan pertanian dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah mukobaroh. Mukobaroh adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang memiliki perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarapnya. Yang ketiga adalah musakoh. Musakoh adalah suatu akad antara dua orang di mana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk dirawat, diurus, dan disiram sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasilnya akan dibagi dengan pemilik perkebunan dan penggarap perkebunan. Selanjutnya, pada dasar hukum muzaroah, mukobaroh, dan musakoh yang akan dijelaskan oleh Kak Rizky. Kepada Kak Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Irma. Selanjutnya penjelasan dasar hukum dari muzaroah, mukobaroh, dan musakoh. Dasar hukum ini terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksinuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati hum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dad dunya wa rafa'na ba'da syukriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim. Artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah mendidikkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka tentukan. Berdasarkan pendapat para ulama, di antaranya Imam Malik dan para ulama Syafi'iyah, mereka menyatakan bahwa hukum muzaroah adalah boleh, bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kanat lahu ardu fal yasra' fa illam yasra'ha fal yasra'ha akhahu." Artinya, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanamnya, atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanamnya. Hadis riwayat Bukhari.
Dan hukum dari mukobaroh itu sama dengan muzaroah, yakni boleh. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, an Ibni Umar, anna Nabi SAW amala ahla Khaybar bisyarti ma yahruju minha min tamari au zar'in. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun. Hadis riwayat Muslim. Dan hukum musaqah adalah boleh. Adapun jika niatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah, maka hukumnya sunnah. Seperti hadis qalatil ansaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila qala la faqalu akuna ma'unata wa nasaqu bisamarati qul minna batona. Artinya, penduduk Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, bagilah pohon kurma antara kami dan para sahabat. Beliau menjawab, tidak. Maka mereka berkata, kalian yang merawatnya dan kami akan membagi buah-buahnya bersama kalian. Dan mereka menjawab, kami mendengar dan kami patuh. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian dasar hukum dari muzaroah, mukobaroh, dan musaqah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Wahyu tentang aplikasi muzaroah, mukobaroh, dan musaqah di era kontemporer. Silakan Kak Wahyu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yang sebelumnya. Penerapan akad muzaroah, muhabaroh, dan musaqah di era kontemporer masih dilakukan kebanyakan masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian di pedesaan merupakan salah satu ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat dimanapun. Namun permasalahannya adalah tidak semua petani memiliki lahan pertanian sendiri untuk menanam benih padi ataupun benih yang lainnya, sehingga para petani harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan untuk dikelola. Dari kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai mekanisme pengelolaan dan kesepakatan di antara mereka. Dengan adanya muzaroah, muhabaroh, dan musaqah dapat mendatangkan hikmah yang sangat besar bagi pelakunya ataupun bagi masyarakat sekitar. Di antaranya seperti 1. Menjalin silaturahmi dan menghilangkan jurang perpisahan antara orang kaya sebagai pemilik tanah dan orang miskin yang menggarap tanah atau buruhnya. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama sehingga dapat saling menguntungkan antara dua belah pihak. 3. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang termasuk perbuatan ibadah. 4. Turut membantu menyediakan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki modal usaha atau perkebunan dan lain sebagainya. 5. Membantu meningkatkan kesejahteraan karena harta tidak hanya berputar pada orang kaya saja. 6. Dapat membantu terhindar dari penipuan dan pemerasan dalam akad. Harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Baik adik-adik, itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang kerjasama dengan mengelola lahan pertanian, muzaroah, mukobaroh, dan musaqah. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.